Fucking Robitussin. I don't know how this shit got me. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Nurul Wahda dengan nomor NIM 92434902100035 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1 kelas B, dosen Wahyuni Hasbul, SPD MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang linguistik umum. Apa-apa saja sih yang terdapat dalam linguistik umum? Yang pertama, pengertian linguistik. Linguistik adalah ilmu bahasa secara umum atau tidak terikat pada satu bahasa saja. Oleh karena itu, linguistik sering juga disebut dengan linguistik umum general atau linguistik. Meskipun demikian, menurut Cher, berdasarkan keluasan objek kajiannya, linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik umum dan linguistik khusus. Dapat ditebak bahwa linguistik khusus berarti memfokuskan kajiannya pada salah satu bahasa saja. Namun, tentunya yang dibahas dalam materi ini adalah linguistik umum. Artinya linguistik yang mempelajari ilmu kebahasaan secara umum tanpa memfokuskan salah satu bahasa. Terdapat juga beberapa pendapat menurut para ahli. Tentunya telah banyak ahli bahasa yang telah mendefinisikan pengertian linguistik. Misalnya, selanjutnya, linguistik sebagai ilmu. Sebelum membahas linguistik sebagai ilmu, terlebih dahulu perlu kita ketahui apa sebenarnya yang disebut dengan ilmu. Ada seorang sarjana antropologi disebut bernama Montaigne 1959 memberi batasan ilmu sebagai berikut. Fonologi. Istilah fonologi berasal dari bahasa Inggris phonology yang berarti ilmu tentang bunyi. Di Amerika digunakan dengan nama phonemics. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari fungsi bunyi untuk membedakan atau mengidentifikasikan kata. Pada umumnya, fonologi dibagi menjadi dua bidang kajian, yaitu fonetik dan fonemik. Bagian fonetik. Fonetik adalah cabang fonologi yang menyelidiki persoalan bunyi-bunyi ujaran secara umum. Netral artinya tidak terkait pada bahasa tertentu. Fonetik dibagi menjadi 3 bagian. Nomor 1, fonetik organis atau artikulatoris. Fonetik organis artikulatoris psikologi merupakan bagian terpenting dari fonetik. Cabang linguistik ini paling dekat dengan penyelidikan secara verbal. Objek yang dikaji antara lain adalah alat ucap, bunyi yang dihasilkan, dan cara pengucapan bunyi. Organ bicara yang menjadi perhatian penyelidikan fonetik organis antara lain adalah dada, tenggorokan, mulut, dan hidung. Nomor 2, fonetik akustis. Fonetik akustis berbicara masalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Bunyi yang terdengar adalah peristiwa fisik. Oleh karena itu, dapat dideteksi oleh alat fisika yang disebut spektograf. Alat ini mampu menggambarkan intensitas dan volume bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Pada umumnya, kajian linguistik teoretis tidak mampu atau tidak sampai menyelidiki objek akustis ini. Nomor 3, fonetik auditoris. Fonetik auditoris impresif membahas persoalan penerimaan bunyi oleh organ-organ pendengaran manusia. Telinga. Lebih jauh, fonetik ini juga membahas proses neurologis penerimaan bunyi-bunyi oleh telinga dan organ-organ rangkaiannya. Bidang kajian ini lebih banyak oleh ahli kedokteran bidang telinga, hidung, tenggorokan, THT, dan neurologi. Oleh karena itu, linguistik juga tidak menjangkau objek ini. Alat-alat ucap.
Alat-alat ucap atau artikulator digunakan manusia untuk menghasilkan bunyi ujaran. Alat-alat ucap manusia antara lain tampak dalam gambar. Alat-alat ucap bekerja sebagai integral, sistematik, dan bersamaan untuk menghasilkan bunyi-bunyi ujaran. Proses terjadinya bunyi dapat dijelaskan sebagai berikut. Udara dipompa dari paru-paru keluar melalui organ kerongkongan ke pangkal kerongkongan melewati pita-pita suara. Pita suara harus terbuka agar udara bisa lewat ke mulut atau rongga hidung atau melalui keduanya. Alat-alat ini adalah penghambat. Bunyi hanya bisa terdengar atau dihasilkan bila arus udara terhalang oleh alat bicara tertentu. Apabila udara keluar tanpa melewati pembatasan sana-sini, maka tidak ada bunyi yang terdengar. Jenis bunyi. Pada dasarnya, bunyi terbagi menjadi dua jenis, yaitu bunyi vokoid atau vokal dan kontoid atau konsonan. Transkripsi fonetik. Transkripsi fonetik adalah menirukan atau melukiskan bunyi-bunyi dalam bentuk lambang-lambang. Inilah tugas terpenting bidang fonetik. Fungsi dilakukannya transkripsi fonetik ialah agar dapat menirukan bunyi-bunyi sesuai dengan aslinya oleh native speaker atau penutur asli. Adanya kenyataan juga bahwa sebagian bahasa memiliki sistem ejaan berbeda dengan pengucapannya, tulisan berbeda dengan pengucapannya. Misalnya bahasa Inggris. Fonetik. Fonetik adalah cabang fonologi yang menyelidiki masalah bunyi-bunyi yang fungsional sudah memiliki fungsi perbedaan. Fonetik adalah fonetik praktis atau terapan. Penyelidikan diarahkan tertera pada fonem bahasa tertentu. Jenis fonem. Fonem terdiri dari dua jenis, yaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. Fonem segmental disebut juga fonem primer utama. Fonem inilah yang menjadi unsur dasar sebuah kata. Realisasi fonem ini adalah huruf, vokal, dan konsonan. Misalnya, kata lupa terdiri atas 4 fonem segmental. Fonem suprasegmental adalah bunyi-bunyi yang mengiringi fonem segmental. Bunyi ini diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri waktu diucapkan yang disebut sebagai ciri-ciri prosodir. Selanjutnya, morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengkhususkan perhatiannya pada morfem dan kata, menganalisis struktur, bentuk, dan pembentukan, serta klasifikasi kata-kata. Proses morfologis adalah mekanisme atau cara untuk membentuk kata baru dalam suatu bahasa melalui perubahan atau penambahan morfem. Proses ini bisa menghasilkan kata yang berbeda dalam hal makna atau kategori gramatikal. Dasar-dasar sintaksis. Sintaksis merupakan salah satu cabang dari linguistik. Kajian sintaksis atas bahasa setingkat lebih tinggi dari kajian morfologi dan fonologi. Dalam linguistik bahasa Indonesia, sintaksis mengenal tata bahasa Indonesia telah dikembangkan oleh beberapa ahli bahasa, meskipun perkembangannya sebagian besar merupakan adopsi dari perkembangan dari barat. Salah satu sifat bahasa adalah unik dan khas. Klausa adalah satuan gramatikal yang berkonstruksi predikatif, bisa disertai unsur lain atau tidak. Satuan ini merupakan dasar pembentukan kalimat secara rinci. Ciri-ciri klausa sebagai berikut. A. Berkonstruksi predikatif. B. Unsur yang harus ada adalah P. Predikat. C. Pola dasar kalimat inti. D. Unsur pembentukan kalimat paling tinggi, kata, frasa, klausa. E. Dapat menjadi kalimat. F. Berintonasi non-final.
Wacana. Wacana dapat dimaknai sebagai satuan kebahasaan yang berada pada hierarki tertinggi dan terlengkap, memiliki pola kohesi dan koherensi yang baik. Wacana dapat direalisasikan dalam bentuk kata, kalimat, dan paragraf atau sebuah tulisan lengkap, buku, dan sebagai berikut. Pada dasarnya, wacana dibagi menjadi dua jenis, yaitu wacana lisan spoken diskursi dan wacana tulis written discourses. Keduanya dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk dan ragam. Aspek yang dianggap paling esensial dalam konstruksi wacana antara lain adalah kelengkapan makna dan keberadaan konteks. Jadi sebuah struktur kebahasaan bisa menjadi wacana atau bukan, tergantung keberadaan syarat-syarat. Dasar-dasar semantik. Semantik merupakan cabang linguistik yang menyelidiki makna kata atau kalimat. Kajiannya berada pada struktur batinian, depth struktur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KUBI 1990, semantik dimaknai sebagai ilmu arti kata. Webster 1956 menyebut the study of meaning, studi tentang makna. Lebih jelas, Muljana 1965 menjelaskan semantik sebagai cabang linguistik yang meneliti makna kata, asal-usulnya, perkembangannya, dan sebab-sebab terjadinya perubahan makna. Cabang-cabang semantik yang penting antara lain adalah perkembangan sejarah linguistik. Bahasa telah dipelajari sejak zaman kuno. Beberapa bangsa yang disebut-sebut menjadi pelopor pengkajian bahasa antara lain adalah bangsa India kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, dan Cina kuno. Pada umumnya mereka masih berpandangan subjektif, yaitu bahwa bangsa merekalah yang paling sempurna. Secara garis besar, perkembangan sejarah linguistik dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Pertama yaitu zaman kuno. Perhatian pada bahasa tampaknya tercatat dimulai dari bangsa India kuno. Mereka telah mempelajari bahasa dari peninggalan kitab-kitab suci Weda. Sekitar abad 5 sebelum Masehi, salah seorang tokoh besar pada waktu itu bernama Panini, abad 4 sebelum Masehi, berhasil menyusun kitab pelajaran bahasa Sanskerta dan kitab hukum bunyi bahasa Sanskerta Adi Sumarto 1985. Kedua, yaitu zaman pertengahan. Studi bahasa pada zaman ini di Eropa mendapat perhatian penuh terutama oleh para filsuf skolastik, dan bahasa Latin menjadi lingua franca karena dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Zaman pertengahan ditandai dengan runtuhnya kekaisaran Romawi sampai dengan awal abad Renaissance. Perkembangan zaman pertengahan diisi oleh kaum modistae, tata bahasa spekulatif, Petrus Hispanus dengan pokok bahasan kegiatan filsuf skolastik, dan bahasa Latin menjadi lingua franca. Yang terakhir, zaman modern, abad ke-20. Linguistik pada abad ke-20 mengalami perkembangan yang signifikan, di antaranya tata bahasa generatif. Perkembangan paling signifikan dalam teori dan penelitian linguistik pada abad ke-20 adalah tata bahasa generatif, khususnya tata bahasa generatif transformasional. Linguistik modern merupakan kajian ilmiah tentang bahasa, baik dari segi penggunaan bahasa sebagai ujaran maupun struktur leksikal, gramatikal, dan fonologis bahasa. Pada permulaan abad 20 terdapat titik perubahan dalam dunia linguistik. Perubahan tersebut diikuti dengan perkembangan para pakar gramatikal yang baru dalam memunculkan pemikiran-pemikiran dan pandangannya. Berbagai aliran linguistik. Aliran linguistik terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, aliran linguistik tradisional.
adalah aliran linguistik yang berkembang sebelum abad ke-20. Sebelum munculnya linguistik modern, aliran ini didasarkan pada analisis makna dan pola-pola bahasa Yunani dan Latin. Beberapa ciri aliran linguistik tradisional adalah penganutnya bangga dengan keteraturan penggunaan bahasa, penganutnya memiliki pengetahuan tata bahasa yang tinggi, penganutnya senang bermain dengan definisi, dan penganutnya mampu menghafal istilah. Tokoh-tokoh yang memberikan sumbangsi dalam perkembangan ilmu bahasa pada zaman linguistik tradisional di Yunani diantaranya adalah kedua, aliran linguistik struktural adalah pendekatan linguistik yang menganalisis bahasa sebagai sistem hubungan antara unsur-unsurnya seperti bunyi dan konsep. Aliran ini menganggap bahasa sebagai sistem semiotik yang berdiri sendiri dan mengatur diri sendiri. Linguistik struktural memiliki beberapa ciri, yaitu menekankan pada studi struktur oposisi dan kemunculan dalam suatu bahasa, berfokus pada efek kognitif dan komunikatifnya, berusaha mendeskripsikan bahasa berdasarkan ciri khas yang dimiliki bahasa, berlandaskan pada faham behaviorisme. Bahasa merupakan faktor kebiasaan, kegramatikan berdasarkan keumuman. Dan yang terakhir, aliran linguistik transformasional adalah aliran linguistik yang bertujuan untuk menentukan kemampuan manusia dalam memahami dan menghasilkan kalimat. Aliran ini dicetuskan oleh Chomsky pada tahun 1957 dan kemudian dikembangkan oleh para ahli lainnya. Aliran transformasional merupakan aliran linguistik yang menganggap bahwa proses berbahasa adalah proses mental, bukan proses fisik. Aliran ini membedakan struktur dalam dan permukaan bahasa, serta menganggap bahwa bahasa bersifat kreatif dan innate. Tokoh utamanya adalah Noam Chomsky.